Hmm, aneh. Tapi ya udah, halo, selamat datang di channelku. Kocol ya. Setelah berapa tahun anjing? Sebulan, setahun kayaknya nggak ada upload, atau 2 tahun bahkan. Jadi saya akan membuat sesi baru ya, namanya Yapping Session. Yapping Session ini adalah sebuah project, bukan project sih, ini sebuah niatan gua untuk melakukan challenge kepada diri saya sendiri, yaitu saya Kocol atau biasa dipanggil Joan. Jadi di sini saya akan menyepingkan apa aja yang ada di pikiran gitu. Apa ya? Pokoknya kalau misalnya ada orang random ya ke sini, anjir, orang random, channel apa nih? Ya, welcome. Dan mungkin ada temanku nonton, hai. Jadi di sini karena dasarnya saya introvert ya. Saya sudah jadi introvert sejak lama gitu. Mungkin hampir seumur hidup bahkan. Jadi saya di sini men-challenge diri saya sendiri agar bisa berbicara depan kamera. Jadi gitu. Jujur sumpah ini gila, ini susah banget anjir ngobrol di depan kamera, apalagi ngeliat ke kamera ya. Ngeliat ke kamera aja ngentot, astagfirullah. Di sini saya akan meminimalisir banget apa sebuah sebuah apa ya? Bro, I'm blanking. My mind is a little blank. Like, wait, I'm gonna. Jadi seperti yang saya bilang, saya masih gugup ya, karena ini baru pertama kali saya di depan kamera. Aku bahkan nggak tahu ini bahkan sampai berapa lama gitu. Jadi di sini bakal ngomongin apa yang ada di pikiran saya gitu. Nah, apa ya? Jadi seperti yang saya bilang ya, saya dulu introvert dari kecil gitu. Aku kalau bisa dibilang pendiam sih pendiam ya. Ya, pendiam banget ya. Tapi kalau misalnya aku udah kenal banget gitu, deket, pasti berisik anjing. Pasti berisik banget gitu, kayak I'm yapping nonsense like this, blah blah blah. I'm saying like apa? A lot of nonsense or bad words, you know. Ya, mungkin di sini aku bakal meminimalisir cara bicaraku, karena bro tapi sedikit informasi aja di sini, saya tidak ingin oversharing ya. I'm not gonna be that oversharing final boss, bro. Ya. Wait. Aku masih Oke. Jadi di sini sebenarnya aku agak gila sih ya. Aku kayak ngomong sama tembok gitu. Kayak tembok, hai tembok. I'm like that meme. Explaining shit to a wall. Ya. Difficult huh? Oke. Kita bahas apa dulu ya? Mungkin dari sesuatu yang nggak personal ya. Jadi di sini aku bakal sharing my opinion about something that's going on in the world, dan kenapa aku bisa kadang-kadang ngomong bahasa Inggris, dimaklumkan. Soalnya ya gimana ya? Sometimes when I think I use English for some reason. I don't know
itu hal normal atau enggak. Ya. So, kita mulai dari film dulu ya. Film apa kemarin? Aku main diajak nonton Demon Slayer ya, kayaknya, but aku nggak nonton. Like, terakhir kali aku nonton aja itu mereka masih turun dari kereta di mana Rengokunya mati. Itu movie pertama kalau nggak salah, itu tahun 2000 berapa anjir? 2000 wait I'm thinking 2020 or 21 gitu. Aku nonton bareng temanku ya, sekarang dia udah jadi Raja Molek kalau nggak salah. Molek itu Mobile Legend ya. Apa ya? Film. Oh iya, ada itu Merah Putih One for All. Cuma no, don't watch that. That's weird. Nah, mungkin film yang aku nonton terakhir kali ya kayak Fantastic Four. Nah, menurutku Fantastic Four ini banyak kan yang bilang itu kebangkitan dalam tanda kutip. Soalnya misalnya tiap ada film Marvel baru nih, kayak kemarin tuh Thunderbolts, terus ada Deadpool, habis itu apa ya kemarin ya? Ya pokoknya dimulai dari Deadpool lah. Kalau TV series ada yang namanya Daredevil sama Ironheart, cuma Ironheart aku nggak nonton. Dimulai dari Fantastic Four dulu. Fantastic Four tuh menurutku pertama soundtracknya bagus, terus visualnya bagus, cuma ceritanya agak kurang. Kenapa kurang? Karena menurutku apa ya, bro, karena menurutku pacingnya sebenarnya pacingnya bagus ya di awal-awal tuh, dimana sabar bro, I'm blanking again, what? Dimana backstory-nya dijelasin dalam cara yang singkat gitu, because I'm a nerd so I know the backstory and that. Jadi mereka keluar angkasa, turun, kena cosmic radiation, jadi Fantastic Four gitu, bla bla bla, di skip. Terus ada adegan yang dipotong, yaitu adegan John Malkovich kalau nggak salah, itu dia jadi Red Ghost. Dia dipotong karena alasannya pacing issue. Tapi menurut aku nih, yang jadi permasalahan di film ini itu pacing issue anjir. Jadi pacing awal-awalnya udah bagus lah, sampai mereka turun. Jadi kan ceritanya, ini bakal spoiler ya, kalau apa bisa di skip aja. Jadi ceritanya kan mereka backstory, terus hubungan antara itu manusia panjang tuh Pedro Pascal dari si Reed Richards sama istrinya, mereka ini bagus tuh. Terus si Johnny Storm juga bagus karakterisasinya, apalagi dia ngedeketin si Silver Surfer. Terus si Ben Grimm, tapi di pace awal-awal ini menurutku Ben Grimm atau The Thing, manusia batu, dia karakternya agak di underutilized. Di apa ya, kayak mungkin mereka nggak pengen ngelakuin hal yang sama kayak film lama, yaitu dia insecure sama dirinya sendiri. Jadi di film ini dia dikasih love interest, I think, dimana love interest ini kayak cuma plot tambahan buat ngisi doang gitu loh. Ya, dan jujur aja adegannya ada di itu ya, apa, that Jewish stuff. I don't know, I'm a Muslim, but yeah, that Jewish stuff aku nggak terganggu sih, cuma kayak bro, why nggak ada plot lain kah? Kalau nggak kita bisa dibikin apa ya, terkoneksi dulu sama karakter ceweknya, kalau nggak sama Ben Grimm. Ya menurutku bakal ngulangin plotline di film sebelumnya, tapi ini filmnya nih ngulang plotline Fantastic Four yang Rise of Silver Surfer juga. Aneh kan? Jadi mau ngulang plotline tapi
ya plotline sebelumnya ya digunain. Apa dah? I'm yapping nonsense. What the hell? So, jadi menurutku bagian bagusnya cuma sampai di mereka turun dari pesawat, di mana saat si Franklin Richards-nya tuh lahir. Dia lahirnya kan di angkasa ya. Dia sebutannya kalau di komik tuh born in the space or born in the stars ya. Born in the stars. Nah, menurutku ya, sumpah di pas adegan di apa ya? Pas lawan Galactus, pas kejar-kejaran sama Silver Surfer, itu bagus banget anjir, kayak CGI-nya gila. Terus apa scoring bagi yang nggak tahu itu musik dalam filmnya tuh gila. Itu menurutku best work-nya Michael Giacchino sih. Kayak Michael Giacchino tuh kalau kalian yang nggak tahu, dia yang film Batman yang timnya kayak Darth Vader yang teng 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 teng, gila. Itu bagus banget anjir. Terus The Incredibles sama Spider-Man yang nanti yang Tom Holland yang nah, di situ menurutku plusnya cuma di itu doang, tapi kalau dalam cerita kayak kurang gitu. Nah, pas mereka turun dari bawah turun dari angkasa kan, itu Galactusnya mereka nolak kan buat ngasih anaknya mereka ke Galactus. Terus kayak ada apa ya, konflik antar masyarakat sama Fantastic Four-nya. Nah, menurutku di sini ada yang salah karena rakyatnya tuh tolol anjir. Kayak mereka tuh egois, tapi apa ya, tapi Fantastic Four-nya juga egois gitu, tapi bisa dipercaya. Kayak misal nih scene yang apa, yang siapa tuh namanya anjing, Sue Storm pas di bawah tuh, yang mereka dikelilingi banyak orang. Nah, itu menurutku itu kalau apa bisa dipanjangin atau bisa bisa dieksekusi yang lebih baik, mungkin itu bakal sedih sih. Tapi di sini tuh dia cuma kayak, hai, aku nggak mau anakku dikorbankan, apalagi kalau dunia I will not sacrifice my child to this world, but I do not sacrifice this world to the child, ya gitulah. Menurutku itu terlalu simpel dan rakyatnya langsung membela gitu. Nah, tapi padahal pelannya si Reed Richards ini pintar. Dia nggak pintar sih, cuma dia minjam plot dari episodenya SpongeBob, dimana yang Patrick tuh yang cacing besar Alaska, yang we take Bikini Bottom and put it somewhere else. Nah gitu. Itu tapi bagus anjir, bisa dipercaya. Nah, habis itu tapi aku agak mix sih. Bagian Johnny Storm sebenarnya dia kan kalau di film lama ya, yang pas di peranin Chris Evans, dia kan playboy banget ya. Nah, kalau di sini dia tetap tengil, tapi dia pinter juga. Jadi kan basically Fantastic Four tuh semuanya scientist, bukan cuma dua orang pinter nih. Cuma Ben Grimm sama Johnny Stormnya kan biasanya dibikin dongo ya. Nah, kalau di sini dia ngedecoding, aku bahkan nggak tahu kok bisa dia mendecoding bahasa yang dibicara sama si Shalabal atau Silver Surfer. Nah, di situ aku agak mix, soalnya pas si Johnny Storm mengconvince si Silver Surfer itu kayak masih terlalu rush ya.
Jadi sebenarnya ini film bisa bagus ya, cuma ya it's feel rush. Bro, ada yang ngechat gua, sabar. Aku lagi yapping. Ya, menurutku Fantastic Four tuh 7 out of 10, 7. Ya, tapi sumpah itu kalau film bagus ya sayang banget anjir. Visualnya udah bagus dan scoringnya juga bagus, tapi ya gitu ceritanya kayak template-nya gitu, apalagi di endingnya gitu, dimana Galactus, aku tahu di komik tuh Galactus tuh nggak OP banget, makanya mereka cuma Galactus cuma lawan Fantastic Four doang. Tapi di forum-forum gitu, di Facebook atau nggak forum-forum Marvel gitu, mereka terlalu mendewakan Galactus aja, kayak dia tuh iya dia cosmic level threat gitu, cuma ya dia musuhnya Fantastic Four doang, bukan semua Marvel gitu. And I'm not a comic book fans, or I'm just enjoying the movie. And aku tahu-tahu gini dari ya YouTube. But ya, aku kalau ngeriset sesuatu tuh pasti aku dalamin banget. Nah, di film ini juga ada misleading, tapi aku nggak tahu itu disengaja apa enggak. Jadi di teori, banyak teori-teori yang bilang di final act-nya tuh si Mr. Fantastic megang Ultimate Nullifier, tapi pas di filmnya itu cuma antena anjir. Gitu doang sih. Masa antena doang? What? Like, bro, no way. I'm probably yapping nonsense. Nah, tapi ada satu film yang menurutku dapat atensi yang lebih besar dari Fantastic Four ini, yaitu film sebelumnya, Thunderbolts. Nah, menurutku Thunderbolts itu karakter development sama ceritanya lebih rapi dan lebih bagus. Tapi masalahnya di box office flop anjir. Aneh. Jadi gitu, kayaknya superhero fatigue tuh real anjir. Kayak orang-orang udah bosen sama superhero, and ya. Dan sabar, aku nggak pengen langsung jump ke topik lain, cuma aku menyayangkan sih kayak Superman yang garapan James Gunn tuh nggak bisa ngalahin Man of Steel. Ya, menurutku Man of Steel tuh bagus ya sebagai film alien, cuma kalau sebagai film Superman ya, Superman kan nyelamatin orang. Nah, di film Man of Steel itu dia ini anjir kayak nggak peduli sekitar gitu, apa gedung-gedung dirobohin apa segala macam, dia kayak nggak nyelamatin orang anjing, dia ngebunuh banyak orang, dongo anjir. Tapi karena Superman-nya ganteng jadi ya dibela. Nggak dibela sih, cuma this is my definitive Superman, yaitu Henry Cavill. Nah, mereka nggak terima sama si David Corenswet ini. Ya, perdebatannya kayak ya apa, Domestic Man sama super Domestic Man sama Inflation of Steel, ya semacam itulah. Bro, suara apa itu? Ya, balik ke topiknya, Thunderbolts menurutku itu under appreciating banget. Menurutku ratingnya 8 sih. Bram, aku ganteng juga. Lagi ya, kalau menurutku di Thunderbolts tuh, padahal karakternya kan karakter buangan ya, kayak ini bisa jadi faktor juga sih, karena karakternya tuh karakternya orang nggak tahu dari TV show gitu. Jadi normis tuh nggak bisa, tapi di filmnya bisa ini sih, cuma karena kurang populer ya.
Jadi nggak bisa, ya itu nggak bisa di apa sih anjing, nggak bisa di apa ya, nggak bisa, fuck, aku ngeblank lagi. nggak relevan gitu ya, nggak relevan kayak ini siapa. Tapi menurutku di Thunderbolts ini ada satu karakter, dia sepanjang dari setelah Endgame ya, apa, karakter Sentry itu menurutku karakter paling bagus di MCU masa-masa ini, karena kita dapat pendalaman karakternya, terus trauma masa kecilnya, jadi kita dibuat care sama, relate sama dia. Apalagi bro, look at me, how can I not how can I not how can I not relate to Sentry. I'm awkward as fuck. That's me. That's really me. I'm him. By the way. I'm him. Let's go. Jadi di sini apalagi ya? Kalau mau ngebahas topik Thunderbolt sih, ada scene sih yang bagus di mana Sentry yang pas dikelilingin tentara gitu, terus dia terbang, itu gila, itu A24 banget anjir. Sorry. Apa? Sabar. I need to relax. BTW ini uncut sama unedited ya. Aku nggak tahu ini bakal berlanjut berapa lama. Semoga sih bisa sampai sejam lebih ya. Tapi aku nggak tahu ini size-nya HP ku muat nggak ya. Ya jadi gitu. Topik apa ya selanjutnya? Topik selanjutnya ya ini I'm sorry, I still, pokoknya aku di sini ngomong sama tembok ya, karena I'm yelling nonsense. Karena bro, gue udah hampir sebulan di kamar ini, nggak kemana-mana anjing. Aku bisa gila kalau nggak ngobrol. Jadi aku beneran memilih talking to a camera dan go outside because I'm broke man. Look, my wallet is empty. Ini bukan oversharing. I'm just, bro, I'm really trying to not spending all of my money on dumb stuff. Tapi biasanya aku menghabiskan uangku ke baju atau outfit, karena dulu kan aku suka makan ya. Dulu aku ngabisin duitku buat makan. Tapi dipikir-pikir, kayak makanku kan sekali doang gitu. Dan kalau misal aku beli outfit, bisa tahan aja sampai bertahun-tahun bahkan. Dan kalau misal aku beli barang elektronik nih, kayak misalnya mouse, ini udah rusak anjir dongle-nya. Apa dah, gue beli 500.000 udah rusak. Ya tinggal ganti dongle doang saya, cuma dongle-nya mahal. Ya gitu. Ya mungkin sama tadi. Maaf ya kalau topiknya melompat-lompat. Because aku cuma mengatakan apa yang ada di pikiranku. BTW di sini aku men-challenge diriku agar aku tidak membuka sosmed, tidak membuka Google. Jadi isi yang aku omong ini semuanya asal dari kepala. Oke. Baik lagi gitu. Thunderbolts ya tadi. Thunderbolts ya gitu, 8 sih. Tapi aku nggak punya alasan yang kuat gitu buat nge-defend ini movie untuk jadi 8. Tapi emang bagus anjir. Aku I'm not a movie guy. Ya, I'm just a watcher. Maksudnya aku cuma nonton, aku nggak perhatiin sinematografi, aku nggak bandingin cut to cut ya. I'm just enjoying the story most of the time, dan menurutku story-nya ya solid, lumayan. Tapi ada satu film ya, gila bagus banget anjing, Superman 2025.
I'm not a DC fan, ya. I'm not a DC fan. I'm more of a Marvel guy. But that movie, man, it makes me, bro, it makes me smile. Like aku kan nonton sendiri ya di mana Paragon Mall Solo, dan sumpah aku pas nonton pas keluar ya, sumpah aku senyum anjir, kayak buset, kemana aja anjir Superman. Kayak Superman terakhir tuh 2013 ya, Man of Steel. 2016 sih to be exact, karena ada film Batman v Superman, tapi itu film main karakternya bukan Superman. Jadi 2013 ya, jadi udah kayak 12 tahun gitu. Ya kan 12 kan 2013. Ya gitulah, udah bertahun-tahun. Dan di film itu Superman juga not acting like Superman. Ya, menurutku castingnya bagus. David Cornswet benar-benar bagus memerankan. Rachel Brosnahan juga. Terus siapa tuh? Si Beast dari X-Men. Siapa itu namanya? Nicholas Hoult. Dia keren banget anjing jadi Lex Luthor, udah kayak menyaingi Heath Ledger-nya Joker. Rest in peace by the way. Terus ceritanya keren banget. Ceritanya bisa dibilang agak template sih. Cuma pembawaan karakter Superman itu loh. Bro, did I just medok? Holy shit. Ya, pembawaan cerita, pembawaan karakter dari Superman. Jadi kayak Superman tuh at his lowest in this movie ya, dia nggak di frame juga sih. Di sini di retcon bahwa ortunya Superman tuh udah kayak Viltrumite. Viltrumite bagi kalian yang nggak tahu tuh invincible ya. Dimana dia kan biasanya story Superman pas dia dikirim ke bumi, siapa Jor-El sama istrinya tuh aku lupa namanya, dia kan ngirim Superman buat melindungi kan. Tapi di film ini dia ngebuat dia nyuruh Superman untuk jadi tyrant atau ini diktator. Dia suruh nguasai dan bikin harem anjing. Bro, never in my life I imagine a Superman movie ya bilang harem anjing. Harem what? Like terus di komen-komen IG gitu, bro I wanna be Superman harem karena dia ganteng ya gitulah. Masalah orang ganteng ya, bro. I'm not relate, bro. Sabar minum. Nah tapi retcon kalau si Superman bapaknya Superman nih retcon kalau bapaknya nih retcon kalau bapaknya Superman nyuruh Clark jadi tyrant nih, itu malah mendukung ortu manusianya si Pak Kent sama Mark Kent. Nah karena itu jadi filmnya tambah sedih gitu di hampir bagian akhir ya, sebelum third act mulai, dimana metropolisnya hampir hancur tuh. Si Superman tuh dapat nasihat gitu dari bapaknya, kayak it doesn't matter who you really is, yang penting lu ngelakuin hal baik, dan I'm really proud of you my son gitu. Anjing itu sumpah aku nangis anjing, bro. 100 men versus a father who told you that I'm proud of you gitu. Anjing, bro, never in my life. Wait. Ya, Ustaz udah mau 30 menit aja nih. Terus key factor dari Superman. Nah, banyak di sini yang nggak suka karakter Krypto karena dia ya gitu, cuma stupid addition to the movie. Tapi menurutku ya aman-aman aja sih. Kayak ya udah gitu, dia di situ dia juga aku suka karakter karakter artnya, bukan art sih,
Cuma di sepanjang film tuh dia suka gigitin bola-bolanya si siapa Mr. Terrific. Terus di akhir itu apa, ada bukan redemption apa ya? Ada pembalasan lah, ada building lah, terus dia ngancurin bola-bolanya si Lex Luthor. Anjing itu pinter banget cok, gila keren James Gunn, sama fan ya. Guardians 3 juga bagus. Oke, enough talking about superhero movies ya. I'm a nerd, holy shit ya. Apalagi ya yang harus dibicarain ya, aku bingung. Bentar. Aduh, alhamdulillah. Ditanya nih, haircut. Sekarang aku butuh potong rambut gak? Ya. Wih. Bro, my yapping. Jadi aku masih banyak ngomong dan itu aku berusaha untuk mengubah itu ya. Oke. Apalagi? Fuck. Coba, bro, I'm such a nerd. I'm thinking of Spider-Man right now. Oke, kita bahas Spider-Man ya. Jadi Spider-Man ya, di sini dia balik lagi, pemerannya masih Tom Holland ya. Dan menurutku Tom Holland tuh the definitive Spider-Man sih. I'm not aku tuh tumbuh besar dari Tobey Maguire ya. Dulu aku disuruh sama papa aku nonton The After. Terus aku pas umur berapa ya, agak ya SD lah, aku nonton The Amazing Spider-Man 2 dan aku suka-suka aja. Dan banyak yang bilang film itu jelek kan, tapi menurutku bagus pas masa itu, karena aku dulu nggak tahu kan film tuh kalau terbilang lama, pacingnya lama. Bahkan dulu aku hampir tiap hari nonton The Amazing Spider-Man 2, apalagi pas scene akhirnya dimana dia lawan Electro sama Green Goblinnya si Harry Osborn ya. Tapi setelah dipikir-pikir ya, kalau aku nonton ulang ya, tolol anjing tuh film. Kayak tiba-tiba dia ini kan nggak ada korelasinya kan sama filmnya, tiba-tiba dia ngungkap kematiannya si Richard Parker, yaitu bapaknya. Cuma buat apa anjing? Aneh. Terus menurutku kematian Gwen tuh ya sedih sih. Makanya dia kalau pas di No Way Home, pas dia nyelamatin MJ, itu dapat banget. Bro, No Way Home 5 tahun lalu anjing. Hampir. Gila, aku tua anjir. Aku nonton itu SMA. Bro, I'm old. What the fuck? Mungkin aku bakal mengomel sedikit ya dengan tren baru-baru ini. Jadi ada tren baru-baru ini ya, namanya performative male, dimana itu adalah sekelompok laki-laki yang ingin mendapatkan atensi dari seorang wanita atau perempuan. Nah, kriteria atau ciri-ciri dari performative male ini itu kayak gue anjing, tapi aku nggak gitu. What? Aneh. Kayak misalnya minum matcha, terus pakai tote bag, terus outfitnya tuh yang gimana ya, yang bukan simple, kayak soft boy. Cuma aku kan emang lagi pengen soft boy ya dari awal semester 2, dan itu belum ada itu istilah gitu. Aku cuma pengen rapi,
Terus ini kan 3 ciri. Terus membaca bukunya tuh yang feminim literature. Nah, untung aja aku nggak suka baca anjing, jadi Terus pakai kacamata ya. Kalau kata temenku pakai kacamata anjing. Nah, di sini kan aku punya tote bag ya. Bro, look. Aku emang suka pakai tote bag anjing. Kayak menurutku how is this? Look, ada Spider-Man-nya. Kayak alasan aku beli tote bag. Kenapa? Karena bawa tas punggung kayak gitu itu muak anjing gua. Ini kalau misalkan aku kuliah cuma bawa binder 1 sama apa? Pulpen ya? Ya menurutku ya bawa ini aja, jadi aku beli ini. Tuh. Anjing dikira performatif male anjing. Baru kemarin aku keluar kan, gaya aku kan emang rada-rada ya. Tapi mending sih bilang performatif male daripada bilang boti. Nah, apalagi ya? Ya gitu, performative male anjing itu, bro. I'm just enjoying my matcha, man. And you ruin it, bro. Like, aku adalah orang yang selalu gagal dalam percintaan gitu. Dan kau bilang aku manipulasi wanita, kan tolol ya. Anjing lah, bro. Ini tanggal berapa sih? 17. Oh iya, ini hari kemerdekaan Indonesia. Let's go. Shout out to negara Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup. Rar, rar. Apa sih anjing? Ya. Ini bahas apa lagi ya? Aku bakal bahas tentang merah putih one for all ya. Ini keresahanku juga nih. Bukan keresahan aku doang sih, keresahan banyak orang. Apalagi didengar-dengar anggaran tuh film itu, aku masih belum tahu ini udah dikonfirm atau enggak, 5 atau 6, something miliar gitu anjing. Ya untuk sebuah movie budget ya harusnya sih gitu. Cuma untuk kualitas film itu kayak aku bikin gitu di Aliceku gitu. Itu aku bisa bikin anjing di Alice. Itu materi semester 1 anjing. Bro. Itu bahkan nggak pakai apa? Aku nggak tahu ya itu pakai software apa buat ngerender 3D-nya. Cuma yang bikin aku makin nggak respect sama tuh film, itu film asetnya ngambil dari orang. Dan dan katanya si pembuat asetnya itu nggak dibayar sama, ya walaupun belum tahu ya, katanya sih dia bilang dia tidak mendapatkan info apa-apa, dia nggak receive any money gitu. Tapi di filmnya juga dia nggak dapat kredit. Nah harusnya kan kalau misalnya lo beli aset suatu film, bukan suatu film, lo beli aset karakter gitu di web gitu, itu lo bebas pakai asetnya buat komersial, buat film. Cuma bukan berarti kamu bisa ngambil hak kalau itu lo yang buat. Jadi sebaiknya kalau misalnya lu udah beli, lu bisa make sepuasnya gitu. Maksudnya sebisanya, lu terserah lah mau ngapain. Tapi ini keharusan, soalnya ya ini melanggar etika artis juga gitu. Jadi harus ada kredit si artis tersebut gitu. Nah di film ini nggak ada anjing, memek. Astagfirullahaladzim. No Jo, jangan ada. Hai Gavin kalau nonton. Maaf ya kakakmu aneh. Oh ya BTW aku dari tadi minum karena
Aku sedang menjalankan program 2 liter per hari. Gila anjing. Susah cok. Kayak di botol ini aja ada 600 ml air. Aku harus minum 3. Ini yang kedua. Damn, lu kenapa di dong? Gak kelihatan aja kalau di kamera. Badanku juga masih cabi. Ya, yapping apa lagi ya? Ya, aku ngide kalau ini tuh stream ya. Cuma kalau stream gak ada yang nonton ya sama aja, mending aku rekam aja. Mungkin misalnya kalau aku bakal ngelanjutin yapping session ini ya, mungkin aku bakal ngajak orang gitu di sebelahku. Kalau enggak, ya ini aja, aku yapping sendiri. Oke, udah 40 menit. Anjir. Bro, ini jam berapa? BTW ya, dari tadi ya aku gunain TV sebagai lighting. Let's go. Apalagi ya? Oh iya, tapi aku bukan siapa-siapa, aku ngomongin aja ya. Menurutku ya, di belakangan ini ada tren di mana, bukan tren sih, kayak lu udah bisa ngelakuin apa-apa dan sebut aja itu gimmick, sama lu ngelakuin suatu kesalahan aja, lu sengaja ngelakuin kesalahan ini, terus itu tuh cuma buat guide atensi orang-orang. Kayak misalnya Big Mo sama Timothy Ronald, gila itu berdua anjing, keren banget mereka berdua. Mereka itu rage bait final boss anjing. Ada dia bilang gym tolol, terus tidur siang tolol. Ya aku setuju sama tidur siang, aku setuju sama nge-gym. Aku nggak setuju sih, cuma ya nggak apa-apa deh kalau dia bilang gym sama tidur siang tuh ini. Dia bilang tanggal merah kalau orang libur tuh dongo. Nah, si Big Mo juga nggak kalah ini anjir. Kemarin juga dia bilang kakaknya sih yang bilang dia ada artis lah ya gitu ngegosipin, tapi ngegosipinnya ambil mabok, jadi dongo, jadi keluarlah hal-hal yang tidak seharusnya dikeluarkan, jadi pencemaran nama baik. Ini sebenarnya juga pencemaran nama baik, itu mah ya aku siapa, I'm just yapping nonsense right here. Apalagi ya, aku bingung. Biasanya kalau aku misalnya ngeluarin ya di pikiranku nih, bakal banyak hal yang bisa aku pikirkan gitu, tapi karena aku ngomong ya, jadi aku bakal biasanya mikir dulu baru ngomong. Jadi I'm trying to really careful with my words, ya. Aneh gak sih kadang kalian merasa kalian tuh pintar bahasa Inggris, cuma kalau kalian ngomong kayak ya belibet kayak aku gini, padahal di pikiran kayak udah fasih banget gitu, tapi pas ngomong aneh anjir, kayak masih belibet gitu bro. Apalagi ya, sumpah aku sedang menahan agar aku tidak oversharing ya. Aku tidak ingin membahas kehidupan personalku. Jadi kita bisa membahas game. Buset, aku nerd final boss. Game. Aku bakal ngomongin game salah satu game favoritku. Banyak sih game favoritku, ada Red Dead, ada Undertale, terus Persona, apalagi ya, banyak deh. Elden Ring tuh bagus, cuma aku nggak tamat. Tapi Elden Ring tuh enaknya ya, Elden Ring tuh ya, kita bisa jadi apa aja gitu. Kita bisa jadi mage, kita bisa
kita bisa jadi samurai. Jadi kayak luas, gamenya tuh luas. Jadi mau berapa kali pun lu main ya, tapi build-nya beda-beda, itu experience-nya juga bakal beda-beda. Gitu. Nah, I'm gonna talk about Red Dead Redemption 2 ya. Menurutku Red Dead Redemption 2 ini, jadi aku ngasih backstory dulu ya. Dulu game Rockstar favoritku. Ya, aku dulu nggak main GTA San Andreas di PS2 karena aku nggak punya PS2. Jadi aku dulu mainnya di HP, dimana yang versi HP atau versi Android itu versi yang bisa dibilang nggak bagus lah. Ya, GTA pertama aku tuh, nah anehnya tuh gini, aku dari dulu tuh dapatkan dulu aku punya tablet gitu. Nah, dulu bapak aku nginstal GTA 3, jadi mau gimana pun GTA pertama aku tuh ya GTA zaman dahulu gitu. Jadi gini, dulu papaku kayak ngasih GTA 3, terus aku nggak tamat sih, cuma aku ya main lah kayak sandbox, nembak-nembak, dikejar polisi gitu-gitu. Terus pas ganti HP atau aku udah ini ya, naik jadi GTA Vice City. Nah, di GTA Vice City ini aku ingat banget dimana fitur paling barunya tuh kita bisa ganti baju. Sama dulu aku ini ngelilingin mansion di pertengahan game tuh kan, kita sebagai Tommy Vercetti tuh ngebunuh si siapa ya, crime boss ya, namanya Diaz. Terus kita ambil alih drug kita ambil mansionnya, dan itu sumpah seru banget aja. Dulu aku masukin mobil ke garasi, terus ngoleksi mobil masukin ke garasi, sumpah itu seru banget. Nah terus, tapi GTA 3 sama GTA Vice City itu aku nggak tamat dua-duanya karena menurutku gamenya susah gitu. Terus game Rockstar lain ya, walaupun ini bukan game Rockstar, aku dulu juga sebelum main GTA San Andreas aku main bukan GTA, Max Payne. Max Payne itu game dulu kukira game satanis anjir, karena ada level tuh di mana ada apa dulu bintang terbalik. Dulu kan aku nonton on the spot ya, yang simbol-simbol mengerikan, simbol-simbol satanik. Nah itu ada bintang terbalik gitu. Bilangnya gimana sih, sini, nah pokoknya ada tanduk gitu yang kayak kepala kambing. Sabar, aku minum. Nah tapi dulu Max Payne tuh bagusnya kita bisa slow mo, bisa itu mempionir sebuah bukan genre, sebuah fitur atau game mekanik yang namanya bullet time. Jadi bullet time, jadi kita pas jadi Max Payne, dia lompat, dia bisa agak slow mo terus nembak ke musuh gitu. Tapi dulu Max Payne juga aku nggak tamat. Terus nah ini dimana aku udah kayak SD atau SMP ya, harusnya aku nggak mainin game ini ya, cuma SMP, harusnya SMP kelas 1 aku dikenalin sama, bukan dikenal, aku udah bisa ngotak-ngatik Android ya. Aku bisa aku bisa download GTA San Andreas yang mod gitu. Dan sumpah itu aku mainin ya kayak seminggu tamat, terus main lagi, seminggu tamat, terus main lagi gitu ya, terus sampai SMP aja, sampai Covid, cok, gila. Dulu aku ketagihan anjing main tuh game. Dan dulu kan aku nggak terlalu ngerti bahasa Inggris ya, jadi kalau aku main ngulang gitu, jadi aku jadi paham storynya. Jadi aku dulu mainin pakai mod gitu, jadi aku lompat misi. Kalau misalnya misi ini nggak berhasil, aku bisa lompat, tapi itu membuat gamenya jadi broken anjing. Beberapa misi di desa tuh, misinya Catalina itu nggak bisa diakses gara-gara misi balapannya si Caesar yang sepupunya kalau nggak salah itu nggak ada di mission menu itu.
Nah, aku mau apa lagi ya? Menurutku dulu ya GTA San Andreas tuh apalah tingkat pertama lah game Rockstar lah. Terus dulu aku juga mainin Bully, cuma ya Bully menurutku gameplaynya bagus, ceritanya juga bagus, cuma aku nggak terlalu ngehook soalnya nggak tahu sih, aneh lah. Ya mungkin aku bisa coba main Bully lagi, cuma Bully nggak ada di Nintendo Switch dan di HP pun rusak ya. Jadi aku sekarang tuh tipe gamer yang kalau mau main game retro gitu, aku mending main sambil tiduran. Nah, terus di tahun 2020 itu 2020 kan ya? Ya itu Epic Games, shout out to Epic Games. Itu dia ngeluarin GTA 5 secara gratis. Nah, dulu kukira laptop Lenovo kalau nggak salah. Aku kira nggak bisa ngeran karena itu masih pakai apa ya? GT bukan GTX bahkan. Pokoknya 940 MX gitu. Dimana itu kayak aku nggak tahu GPU ya pada saat itu, dan Intel Core-nya tuh masih Intel Core 5, aku nggak tahu gen berapa. Ya, nah ada suatu saat dimana aku tahu kalau misalnya aku tuh bisa mainin GTA 5 di laptopku yang dulu, laptop Lenovo. Itu aku mainin tahun 2022 atau pokoknya 2021 ke 2022. Alhamdulillah. Apa ya? 2021 ke 2022 itu pas aku SMA pas masih covid. Dulu aku kena covid, sumpah gak enak banget anjing covid, kontol, astagfirullah. Jangan. Nah, yang bisa aku simpulkan dari GTA 5, menurutku gameplay bagus, tapi apa ya, aku ngerasa kayak kurang hidup gitu loh kotanya gitu. Walaupun banyak NPC ya, cuma kayak soulless gitu, nggak memorable. Mapnya juga gimana kan, kalau di GTA San Andreas kan ya, kita dikenalin dari Los Santos dulu ya. Aku tahu sih mapnya lebih kecil, cuma bisa membuat jadi memorable, jadi kelihatan luas gitu. Jadi kita dari Grove Street terus ngenalin Los Santos, terus ke desa dulu kan pas dia diusir, terus ke desa satunya lagi. Jadi world buildingnya dapat gitu. Nah kalau GTA 5 agak aneh karena Los Santosnya cuma segini, tapi area gunungnya nih, ini kan Los Santos, area gunungnya nih banyak banget anjing. Dan itu di misi gak ada sih, cuma ngeksplornya tuh dikit di bagian Sandy Shore sama misi pas nganterin mobil bareng si Lamar. Itu yang gak enak sih dari GTA 5. Baru Los Santosnya tuh apa ya, menurutku kurang memorable anjing. Kayak semua tempat ngerasa sama semua toko. BTW di GTA 5 nih, store-storenya seperti Clark and Bell sama Burger Shot itu udah nggak ada. Jadi cuma ada toko-toko kecil gitu sama toko-toko baju, itu pun dikit. Jadi aku nggak tahu nanti GTA 6 kayak gimana, tapi aku nungguin banget anjir GTA 6. Aku pengen banget main GTA 6 Day One, cuma nggak keluar di PC. Fuck Rockstar. Nah, balik ke topik ya. Anjir, aku yaping kelamaan. Balik ke topik ya. Kenapa menurutku aku suka Red Dead Redemption 2 ini? Oh ya BTW, aku yaping bentar lagi ya. Aku tuh mainin Red Dead Redemption 1 di sini di Nintendo Switch ku nih. Nih,
Aku punya gamenya Red Dead Redemption. Jadi aku mainin Red Dead Redemption 1 dulu, baru Red Dead Redemption 2. Dan menurutku Red Dead Redemption 1 tuh ceritanya solid banget. Dunianya juga bagus, cuma aku nggak se-hook Red Dead 2. Gila, Red Dead 2 anjing. Lu awal-awal ya bakal masuk ke area salju. Itu slow pace banget, slow pace parah. Itu kayak slow burn gitu. Aku bahkan ngerasa kalau anjir kayak aku nggak bisa dinamatin ini, kayak membosankan banget gitu. Kayak misi-misi awal-awal cuma disuruh tangkap rusa gitu, disuruh apa ya, nangkap rusa, terus pas nyari John Marston seru sih ya, cuma habis itu apa ya, ya pokoknya gitu ya. Yang aku nggak enak tuh yang pas bagian nangkep rusa. Nah pas mereka udah nge-haste kereta, yang mereka apa, nyari masalah sama siapa ya namanya, siapa ya, pokoknya jagung siapa gitu, Leviticus Cornwall. Nah si Leviticus Cornwall itu, si tikus itu, wah, gamenya mulai tuh di chapter 2 di Horseshoe Overlook. Gila, aku aja sampai inget loh, karena memorable banget itu gamenya, sumpah. Di Horseshoe Overlook ini kita dikenalin sama kota-kota kecilnya dulu, kayak Valentine. Terus ada di atas dikit ya, masuk ke lewat hutan dikit, terus di atas ada Strawberry. Sumpah aku sampai inget anjing, karena itu game siapapun ya yang ngedesain mapnya pinter anjing. Itu mapnya hampir sama kayak GTA 5 tapi lebih memorable gitu ya. Aku ya pengen aja lah anjing. Ya jadi di chapter awal-awal ini kita dikenalin Arthur tuh sebagai orang yang keras. Dia tuh nggak berpikir dua kali untuk membunuh. Ada orang dia bunuh, ada orang dia bunuh. Tapi yang jadi bagusnya di sini, kita kan main sebagai Arthur ya, kita bisa memilih Arthur itu mau jadi orang yang baik atau enggak. Tapi menurut canon, menurut yang ada di cutscene, dia tuh orangnya keras banget gitu. Ada orang ngancam dia gitu, dia langsung tembak gitu. Terus kalau kita nge-spare, kita dikasih bolpen. Apa lagi ya? Ya pokoknya dia masih loyal lah sama si Dutch Van der Linde. Terus kita dikenalin sama karakter-karakter sampingnya dulu. Ini yang menurutku bagus banget ya di RDR 2. Karakternya tuh dibikin ya kayak orang yang lu kenal tiap hari gitu, kayak sapa hai gitu. Jadi kayak lu bisa ngerasain punya koneksi lah sama sesama. Ya kalau di awal-awal kita dikenalin sama John Marston nih, main karakternya Red Dead 1. Terus kita dikasih tahu kalau karakter yang kita bunuh di Red Dead 1 tuh masih jadi teman, masih bye-bye lah, kayak si Bill, Javier, si Dutch. Terus kita dikasih karakter baru kayak si siapa ya? Kayak si Micah ya, si tikus, terus si Lenny, si Miss Grimshaw, Mary Beth, terus siapa namanya, Miss Tilly, pacarnya Dad si siapa ya namanya, aku lupa nama ceweknya anjir. Terus ada Pearson, si Cooking. Jadi di awal-awal dikasih tahu tuh dia ke Valentine. Ajak kita ke Valentine. Kita ke aku ingin nyari duit, jadi pelan-pelan gitu world buildingnya. Terus dikasih tahu Arthur tuh orangnya gimana. Jadi ada misi di situ dimana dia mau nolongin orang, bantuin kuda atau enggak. Tapi biasanya aku bantuin sih, karena ya bro, Ami gitu, I'm a good guy. Sabar bro, I need the water.
Anjir, aku udah mau sejam. Oke, balik lagi ke Red Dead ya. Hanya aku basically ngeceritain Red Dead. Pokoknya long story short lah, si Arthur ini dimana dia udah bagus ya karakter buildingnya, dia adalah orang keras, dia nggak berpikir dua kali untuk membunuh. Terus dia dapat kerjaan dari si Louis Strauss. Dia itu kayak tukang pinjaman. Dulu nggak ada pinjol anjing. Pinjaman online. Dia pinjam, dia kasih uang ke orang, terus dia ngasih bunganya yang berlebihan. Basically pinjol zaman sekarang. Nah, ada si korban pinjamannya si Strauss ini, namanya aku lupa yang namanya. Pokoknya sabar, aku coba ingat. Aku lupa. Pokoknya dia orang yang berkeluarga, dia ya gitu, dia punya anak, dia punya istri. Terus si Arthur nih, dia menjadi rentenir ya. Dia masih galak, dia masih jahat gitu. Dia masih belum tahu, bukan belum tahu sih, dia masih bodo amat lah sama apanya. Terus dia pas dia nagihin utangnya si siapa, pokoknya aduh aku lupa siapa ya, lupa ya. Pas dia nagih utang, dia mukul. Dan dulu bahkan aku sampai nembak, anjir aneh, aku nembak pakai shotgun kan, bro, I'm yapping too much. Pokoknya dia mukul. Terus ada momen dimana dia nularin penyakitnya, tapi Arthur nggak tahu. Nah, dan beberapa saat kemudian dianya ini yang diutangin meninggal ya gitu. Terus kita kayak dibuat lupa sama plot yang dia di batu itu kayak side mission anjir. Kayak side mission, kayak yang cuma numpang lewat doang, tapi impactnya gede banget buat story ya. Jadi gitu, mereka di ketahuan lah sama Leviticus Cornwall nih, terus kabur ke chapter 3 tuh. Terus di sini kita bisa mengenal kalau ini ini game nih nggak main-main gitu. Kayak ini Game of Thrones level of karakter development, dimana karakternya nih kita dibikin suka nih sama karakternya, terus tiba-tiba mati. Nah gitu, aku belum nonton Game of Thrones sih, mungkin aku harus nonton ya. Cuma aku masih nge-stuck di Better Call Saul ya, mungkin nanti dah. Apalagi ya. Terus di chapter 3 nih, si Sean Maguire, dia ini terbunuhnya karena kesalahannya si Dutch. Dia sumpah aneh banget anjing ini game, tapi bagus. Jadi di game ini ya, ada di chapter 3 ada dua keluarga nih, dua keluarga Braithwaite sama keluarga outlaw, bukan outlaw, keluarganya sheriff lah. Siapa ya nama pokoknya ada Romeo and Juliet, keluarga Braithwaite sama keluarga siapa ya namanya, pokoknya aku lupa, aku bisa nge-search li. Ada keluarga Braithwaite sama keluarga inilah, keluarganya sheriff. Mereka tuh bertengkar selama generation. Nah, tapi pas Vanderlyn gangnya masuk, anjing dibantai mereka. Si Dutch itu plannya tuh memprovokasi kedua keluarga ini. Jadi mereka pura-pura baik ya sama dua keluarga ini, tapi hartanya dirampas, moonshine-nya diambil gitu. Dia pura-pura baik sampai jadi deputi gitu ya. Nah, karena kegoblokan si Dutch ini, dimana mereka terperangkap sama keluarganya sheriff, dimana si Sean Maguire mati. Itu ngebuat loss gitu dalam suatu komunitas atau Vanderlyn gang ini. Nah, dimana karakter ini belum selesai lah sama konfliknya lah, baru selesai gitu.
anaknya John Marston diculik sama keluarga yang Braithwaite. Nah itu momen gila, itu absolute cinema anjing. Itu adalah momen terbaik dimana kita nginvasi mansionnya Braithwaite. Gila, itu satu keluarga dibantai-bantai sama geng yang isinya cuma puluhan orang gitu, bahkan kurang, kayak belasan, ya belasan orang. Gila, bagus banget anjing Red Dead. Ya long story short lah, dimana ternyata John lagi. Ya ternyata si Jack Marston di sini, terus kita harus kemana tuh namanya anjing? Oh fuck, aku lupa. New Orleans, what the fuck? Ke Saint Denis. Nah kita ke Saint Denis, terus Saint Denis sidat tolol lagi. Kita pas mau ngerampok bank ngelakuin kesalahan, ternyata udah mereka polisi di situ udah bersiap gitu kalau bakal ada ini ternyata. Tapi aku belum tahu karena sabar. Jadi kita ke Guarma karena kita kabur, tapi geng-geng yang tertinggal di pulau itu, bukan pulau, di negara Amerika itu, ya mereka ini trying to survive. Terus di Guarma dimana kita tiba-tiba harus ngebantu suatu rakyat untuk merdeka, anjing itu random banget tapi bagus anjing, kok bisa ya. Nah terus ada di chapter 6. Di chapter 6 ini karena dampak dari Guarma sama penyakit TBC-nya Arthur, kan dia nular tuh dari siapa ya, itu si Arthur tuh udah lemas, badannya udah pucat, dan tiba-tiba di saat kita mau ngejalan misi, ya Arthur tiba-tiba pingsan aja gitu, terus dibawa ke dokter gitu sama orang, nggak tahu orangnya siapa ya. Ya terus dikasih tahu tuh kalau hidup dia udah nggak lama lagi, dia terkena TB. I got TB. Nah di situ jadi Arthur yang bisa dibilang dia tuh jahat ya, tapi di sini dia bakal ngelakuin apa aja buat menembus kesalahan dia. Damn, like keluarga yang dia bunuh tadi, bukan yang lakinya dia bunuh yang karena dia dapat TBC, dia jadi LC gitu, jadi jadi ya ladies companion gitu. Terus anaknya kerja di tambang, anjing itu sedih banget anjing. Itu side quest padahal, dimana Arthur ngebantuin gitu, terus ngasih semua duitnya, dikasih ke keluarga itu, kayak jangan balik lagi ke sini. Terus di endingnya keluarga itu udah jadi kaya. Terus di chapter 6 nih, chapter terakhir, banyak side quest yang jadi kita bisa tambah relate sama karakternya si Arthur gitu. Kayak dia ngebantu janda di hutan, jadi dia ngebantu janda yang suaminya udah meninggal, tapi dia harus trying to survive on her own gitu. Anjing aku jadi sedih anjing. Terus ada dia ketemu pemancing yang udah tua gitu, yang dia butuh teman yang karena kakinya udah nggak ada. Terus apalagi ya, yang legendary animal. Terus dia akhirnya di chapter 6 ini, tapi lu masih jadi rentenir. Pas nagih utang, dia udah anjing kayaknya gak worth it deh buat ngambil semua ini. Gak worth it cok, hidupku udah mau selesai nih tapi aku masih ngelakuin kejahatan gitu. Terus in the end dia nggak ngambil uang itu lagi. Terus dia ngusir Strauss dari campnya, dia ngusir karena ya dia seperti ditampar realita gitu bro, aneh. Nah di sini aku pengen ke main story-nya. Nah selama aku nge-speedrun tadi main story-nya tuh, nah ada yang aneh, karakter Dutch. Aku nggak tahu dia tuh udah gila dari awal, cuma nggak kelihatan.
pas balik ke Guarma, pas Hosea mati. Hosea tuh kayak father figure sama partnernya si Dutch, father figure buat si Arthur sama John. Nah, sabar, aku beli pipis. Oke, abang cepat. Nah, dari sini makin lama makin dihasut sama karakter yang namanya Micah Bell. Ya terus kebanyakan plannya tuh makin gak masuk akal gitu. Dan bukan Arthur dong yang nyadar, semua camp tuh sadar, dan di akhir campnya itu udah pecah, udah banyak orang-orang yang minggat gitu, yang cewek-cewek sama Pierce-nya tadi udah minggat, tinggal si main grupnya lah, si Javier, si Bill, siapa lagi, terus ada 2 orang random ngikut, orang-orang yang Micah, tolol anjing. Terus di ending kita tahu kalau belum di ending pas Arthur udah sakit-sakitan nih, sebelum ending dia sempat disergap sama orang, hampir mati. Terus di situ Dutch biarin dia ini aja, dia ngeninggalin Arthur. Anjing, itu kan sosok anaknya sendiri ya. Dutch sudah benar-benar berubah gitu. Terus pas si John masih di penjara, Dutch itu ngelihat John sama Arthur tuh sebagai anaknya. Jadi dia dipungut sama Hosea sama Dutch. Terus pas si John di penjara, dia kayak nggak peduli sama John gitu. Yang nyelamatin bahkan cuma Arthur sama Sadie Adler dengan kemauan si istrinya si John, yaitu siapa? Abigail Marston. Karena ya gitu. Nah, dan di ending tuh cuma misi biasa gitu, misi perampokan biasa deh, perampokan kereta. Jadi puitis kan, di awal lu ngerampok kereta, di akhir juga lu ngerampok kereta gitu. Dan di ending berhasil melakukan perampokan keretanya tuh. Terus tiba-tiba diinfokan bahwa Abigail diculik. Nah, si Dutch karena otaknya udah nggak bisa berpikir lagi, dia kayak anjir, udahlah ninggalin aja lah. John juga ditinggal di situ pas penculikan kereta. Jadi Dutch pergi, John dikira mati, Abigail diculik. Terus kayak lu nggak mikirin anaknya si John nanti gimana. Ya tapi karena Dutch udah dihasut ya sama Micah ya, jadi dia pergi aja gitu. Jadi Arthur sama si Sadie Adler. Ya jadi long story short, mereka nyelamatin Abigail. Terus Abigail disuruh pergi sama si Jack. Nah terus ke bagian ending dari game, dimana Arthur udah nggak berdaya, dia udah lemes, matanya udah merah, dia udah anjir, kayak hidup gua nggak bakal lama lagi. Dia dia dikasih tahu sama agentnya tuh yang nyulik Abigail kalau Micah Bell itu pengkhianat. Dia tuh yang ngasih tahu, dia tuh yang ngebocorin semua jadi lokasi, jadi misi perampokan mereka. Ya, jadi dari situ dia ingin bukan revenge sih, dia ingin balik ke camp dan mendapat, ya dia ingin convince kalau dia convince itu apa ya bahasa Indonesianya, convince dan kalau Micah itu pengkhianat. Nah bukan aneh sih, emang dia masterpiece so. Nah dan di ending ternyata John tuh masih hidup. Si Dutch yang katanya ingin menolong si John itu ditinggalin, dan dia bilang udah mati tuh orang, ngapain, aku udah berusaha dan dia udah mati. Jadi ada tuh perpecahan geng anjir. Jadi cuma ada John sama Arthur sama ya itu semua sisa yang tertinggal di kelompoknya Vanderlyn itu
Bayangin lu udah ngebangun komunitas ya, komunitas yang solid gitu, udah bertahun-tahun lu punya komunitas yang solid, karena ada satu orang yang baru join belakangan ini bisa pecah anjing. Itu kayak kayak banyak siklus, banyak pertemanan, banyak circle yang pecah cuma gara-gara satu orang. Dan aku pun pernah ngerasain ya, dimana satu orang join terus ya gitu deh, long story short bubar. Nah di akhir dimana mereka mau shout out tapi malah polisi-polisi datang kan. Ini bagian terberat anjing. Kita dikasih dua pilihan, mau ngambil uang atau ngebantu John kabur. Ya kalau Canon lo ngebantu John kabur. Di akhir hayatnya si Arthur ini dia ngasih tahu John kalau be a better man, you got a family, jangan ngulang kesalahan yang aku lakuin. Fuck anjing. Di situ karakternya apa ya, kita sebagai player ya udah apa ya, di sepanjang game kita udah dibikin care gitu sama karakternya Arthur. Damn. Terus John Marston kabur, si Arthur tuh ngasih topinya ke dia anjing. Bro, absolute cinema anjing. Damn. Fuck, kok aku nangis, fuck. Ya aku tuh gampang emosional ya. Fuck. Nah, dan di akhir ini saat John kabur, Arthur berusaha menjadi last man standing, dimana dia harus menghadapi polisi-polisi yang ngejar dia. Jadi dia by one lah. Lu bayangin, dia udah kena TBC, dia udah lemas, dia udah sekarat, dia bentar lagi mati itu. Tapi dia masih berjuang gitu demi menyelamatkan satu orang. Jadi kontras kan, di awal game dia sombong gitu, dia pride-nya tinggi, dia nggak peduli sama orang, tapi di ending dia dia melakukan segalanya untuk ngedefend satu orang gitu. Damn. Nah, dan di ending si Micah Bell ini balik lagi. Nah, banyak teori di luar sana ya yang bilang Micah tuh sebenarnya bukan pengkhianat, tapi kalaupun dia bukan pengkhianat, kenapa dia berusaha ngebunuh Arthur di waktu itu? Kenapa dia nge-tackle Arthur, dia baku hantam lah sama Arthur gitu. Bayangin lu baku hantam sama orang yang udah sekarat gitu. Damn. Nah, di ending itu Arthur udah lemas, Arthur udah nggak bisa dia cuma bisa crawling, dia cuma bisa ngangkat. Itu si Micah juga udah babak belur ya. Terus dia kan gunnya jatuh, dia berusaha reach out to that gun. Nah, di endingnya ini bangsat banget anjing. Di endingnya ini, dimana saat Arthur mau ngambil pistolnya ini, tiba-tiba dia diberhentiin, kakinya diinjak sama Dutch. Fuck bro, itu orang yang udah kenal lu lama tiba-tiba berubah gitu karena satu orang yang kenalnya bahkan baru-baru ini gitu. Anjing. Fuck. Itu father figure sekaligus mentor bagi Arthur gitu, dan tiba-tiba Dutch ngelakuin itu. Fuck. Makanya di ending tuh sebagai player dibikin sakit hati banget. Kayak dialognya Arthur, dia udah sekarat gitu, kayak Dutch, I do the best that I can, I gave you all I had. Gue udah ngasih semuanya. Terus Dutch disitu sadar, anjing,
gue kenapa sih gue kok bisa gini, tapi dia tetap aja ya di situ. Mainkah nyuruh Dutch pergi, ngajak dia, tapi Dutchnya malah pergi, jadi mereka berdua pergi berdua. Jadi Arthur di situ nih sendirian. Jadi ada adegan ya di camp dimana semua gengnya tuh ngebahas mereka tuh pengen mati yang kayak gimana, mereka ingin dikubur di mana. Dan jawabannya si Arthur nih, face me to the east. Dia ingin melihat matahari terbenam. Dan dia mati saat mataharinya terbit anjing. Fuck anjing. Gila, absolute cinema. Fuck. Damn, what a story man. Ya, habis dari situ kita ngelanjutin game itu sebagai John. Ya, mungkin itu aja. Aku nggak bakal ngelanjutin ya. Pokoknya di cerita Arthur, fuck. Anjing udah hampir 1,5 jam. Ya mungkin itu aja ya dari yapping session ini. Aku beli tipis, hehe. Ya mungkin aku bakal ngelanjutin ini atau enggak, tergantung aku mood atau enggak. Ya, menurutku ini experience yang baru sih. Kayak aku tiba-tiba ngomong fuck jerawatku. Aku ngomong ke kamera selama 1,5 jam yapping, kayak aku ngobrol sama tembok gitu. Dari awal kalian lihat kan tadi aku tiba-tiba, bukan tiba-tiba, di awal aku kayak grogi. Di sini aku juga masih grogi, cuma aku masih berusaha ya untuk tidak grogi. Anjing, gue udah kebelet pipet. Jadi ya udah ya. So I'm Joan, I'm signing out. Ciao.